Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Banyak kita menjumpai zurriyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat kita. Ada sebagian yang dicintai banyak orang, tetapi ada sebagian yang mungkin kurang dicintai oleh sebagian orang. Ada sebagian yang dianggap betul-betul alim, betul-betul berakhlak mulia, ya anggap saja mewarisi tingkah laku leluhurnya. Ada sebagian yang mungkin oleh sebagian orang dianggap tidak sama dengan leluhurnya, lalu muncullah pandangan-pandangan yang kurang baik. Kali ini kita akan membahas sejatinya bagaimana sikap kita kepada para habaib, kepada zurriyatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bawakan satu materi kitab yang ditulis oleh Habib sendiri, yaitu Habib Al-Haddad. Habib Al-Haddad ini sangat populer sekali. Al-Hadrami, Asy-Syafi'i, dari Hadramaut dan bermadhab Syafi'i. Kalau kita kenal Rotibul Haddad, nah Habib inilah yang merangkai bacaan-bacaan itu. Mungkin kita juga tahu nama kitab Risalatul Mu'awanah dan sebagainya. Banyak sekali karya Habib sekaligus ulama ini. Dan salah satunya yang akan kita bicarakan kali ini adalah kitab beliau, yaitu Al-Fusulul Ilmiyatu wal Usulul Hikamiyah. Jadi pasal-pasal tentang ilmu dan dasar-dasar atau pondasi-pondasi tentang hikmah. Bukan hikmah ilmu gerbek dukun santet, bukan itu ya. Saya akan bacakan di bagian yang menurut saya urgens untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah, apakah kita harus mencintai zuriyah Nabi dan mengapa kita mencintainya? Di dalam kitab ini, tepatnya di halaman 88. Naam, waqad yajri ala alsinati ba'din nas. Memang iya, terkadang terjadi di lisan-lisan manusia, atau ada dalam pembicaraan-pembicaraan manusia, atau ada sebagian orang yang menganggap begitu ya. Idza qila lahu fa'ala fulanun min ahli baitin nabawi kadza wa kadza minal mukhalifati wat takhlitati. Apabila dikatakan kepada seseorang itu bahwasanya fulan dari keturunan Nabi Muhammad SAW melakukan hal ini atau hal itu di mana berupa pelanggaran kepada aturan syariat atau mencampur adukan, takhlitot itu mencampur adukan antara yang baik dan yang buruk. Fayaqulu, maka orang itu akan menjawab, membantah. Haula'i ahlu baiti Rasulillah SAW. Mereka itu atau fulan itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Wa Rasulullahi syafi'un lahum. Dan Rasulullah akan memberikan dia syafaat. Wa la'alla dzunuba la yadurruhum. Dan mungkin saja dosa tidak menjadi ancaman baginya. Jadi ketika misalnya seseorang dikatakan bahwa ada seorang habib melakukan sebuah dosa gitu, lalu orang itu menjawab, dia keturunan Nabi. Nabi Muhammad pasti akan memberi dia syafaat. Dan mungkin atau bisa jadi dosa tidak membuat dia berbahaya, atau dosa tidak berefek buruk kepadanya. Nah, itu ada sebagian orang yang berpikir seperti itu. Wahada, maka ini komentar Habibnya, komentar Habib Al-Haddad ini. Wahada, maka pandangan seperti ini atau ucapan seperti ini, qaulun syani'un, perkataan yang buruk atau salah. Yadurru al-qailah, hal itu akan membahayakan yang mengucapkan, bihi dengan ucapan itu nafsahu kepada dirinya. Jadi ini ucapan yang tidak baik, yang sangat merugikan diri yang mengucapkan gitu. Wa yadurru bihi, dan dengannya juga akan memberikan bahaya ghairuhu kepada yang lain, yaitu yang mendengar, minal jahilina, dari orang-orang yang bodoh. Jadi satu poin dulu, kalau ada orang yang berpikir bahwa karena dia seorang habib maka pasti mendapat syafaat sehingga dosa tidak menjadi ancaman baginya, maka itu adalah ucapan orang yang berbahaya, ucapan yang salah, di mana bahayanya akan kembali kepada dirinya dan juga akan menimpa orang-orang lain. Tentu saja, kenapa? Karena seolah-olah ada golongan yang kebal dosa, padahal tidak ada seperti itu. Kalau kita bicara, Nabi Muhammad saja menyabdakan, kalau seandainya Fatimah mencuri maka aku akan potong tangannya. Artinya hukum syariat itu mengikat siapapun, tidak pandang bulu. Nah itu, kalau dosa ya dosa. Kalau ada dapat ancaman ya dapat ancaman, sudah. Mau siapapun gitu. Nah, perkara nanti diampuni atau tidak urusan lain. Ini sekarang bicara basis standarnya dulu, bahwa siapapun kalau yukhalifu asy-syari'ah maka dia akan kena dosa, kan begitu. Ya apakah Nabi Muhammad akan memberi syafaat atau tidak itu urusan lain. Sekarang poinnya dulu tetap berdosa gitu. Kalau bahasanya Syekh Ali Jum'ah, kullun tahta sultani asy-syari'ah. Semua orang itu ada di bawah kekuasaan syariat, tidak ada yang keluar dari situ. Begitu. Ya Nabi sendiri kan juga terikat oleh syariat. Punya kewajiban sholat, punya larangan melakukan hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat gitu. Apalagi keturunannya, jangan bilang hanya ya. Kalau hanya itu merendahkan. Apalagi ya di bawahnya Nabi keturunan gitu. Nah,
Kenapa? Karena semulia apapun keturunan Nabi tidak akan setara dengan Nabi derajatnya. Seperti itu. Dan satu lagi, yang tidak mungkin melakukan dosa atau maksum itu hanyalah Nabi, tidak termasuk keturunannya. Maka Al-Haddad ini mengatakan bahwasanya mungkin saja ada Habib yang melakukan dosa. Mungkin saja ada Habib yang melakukan pelanggaran syariat. Sehingga kalau sampai itu dianggap bukan sesuatu yang salah, kalau sampai dianggap itu tidak berbahaya baginya karena dosa tidak menjadi ancaman baginya, maka itu qaulun syani'un, perkataan yang keliru, begitu ya. Wa kaifa yaqulu ahadun dzalika? Bagaimana bisa seseorang mengatakan seperti itu? Bagaimana bisa seseorang beranggapan semacam itu? Nah, itu ya pertanyaannya. Ini rotnya ya. Ini hujah Al-Haddad ini membantah ucapan seperti itu. Wa fi kitabillahi al-azizi, dan di dalam kitab Allah, di dalam Al-Qur'an, ma yadullu, ada sesuatu yang menunjukkan ala anna ahlal baiti. Ini berat. Bahwasanya ahlu bait, ya para habaib ya, walaupun masih berselisih ulama itu, ahlu bait itu apakah hanya Sayyidina Ali, Fatimah dan cucunya Hasan Husain, atau ahlu bait itu semua keturunan Nabi. Tetapi kalau kata Imam Asyuti, pendapat yang paling muktamad adalah semua keturunan Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat, itu intinya. Ma yadullu ala anna ahlal baiti, bahwasanya ada ayat yang menunjukkan bahwasanya ahlu bait itu yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan bagi mereka atsawabu, pahala kebaikannya. Ingat, alal hasanati, atas kebaikan-kebaikannya. Wal iqabu, ini kan doa atof, wa yudha'afu al iqabu, dan akan dilipat gandakan pula siksaannya ala sayyiati, atas perbuatan-perbuatan buruknya. Wa dzalika, dan hal itu atau ayat itu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah. Jadi jelas ya. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu di'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan keburukan, maka akan dilipatkan 2 kali lipat siksanya. Al-ayah. Wal ayatul lati ba'dah, dan ayat setelahnya. Wa nisa'uhu, dan istri-istri Nabi min ahli baitihi, adalah termasuk ahli bait. Jadi ayat ini, jadi Al-Haddad ini berdalil dengan ayat ini. Satu, kesimpulannya bahwa nisa'un Nabi, istri-istri Nabi itu ahlu bait, dan ahlu bait itu mendapat ancaman dosa yang berlipat bila melakukan keburukan, maka keturunan pun termasuk ahlu bait ya, begitu ya. Wa man qala, ini, dan barang siapa yang berkata atau berpikir, audhonna, atau menyangka, anna tarkat ta'ati, bahwasanya meninggalkan ketaatan kepada Allah, wa fi'lal ma'asi, dan melakukan maksiat, la yadurru ahadan, tidak akan membahayakan seseorang, li syarafi nasabihi, karena dia dari keturunan terbaik, keturunan yang mulia. Ini maksudnya tentu kembali kepada karena dia keturunan Nabi misalnya, au solahi abaihi, atau karena leluhurnya adalah orang-orang yang soleh, faqodiftaro, maka sungguh dia telah mengada-ngada, alallahi al-kadhibah, maka sungguh dia telah mengada-ngada kepada Allah berupa sebuah kedustaan, telah berbuat sebuah kedustaan. Wa khalafa, dan dia telah menyelisihi ijma'al muslimin, konsensus seluruh umat Islam. Ini yang poin. Walakin, tetapi, inilah namanya kita bicara ilmu ya. Li ahli baiti Rasulillahi syarafun. Memang ahlu baiti Rasulillah maksudnya. Memang dzurriyyah Nabi, memang para habaib itu lahu syarafun, memiliki keagungan tersendiri, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki yang lain. Nah, itu yang penting ya. Wali Rasulillahi bihim mazidu inayatin. Dan Nabi kepada mereka itu pasti punya perhatian khusus, punya perhatian yang lebih, tentu ya. Tentu namanya juga kepada keturunan pasti punya fokus lebih, ya manusiawi. Kita lebih memperhatikan orang, iya, tapi memperhatikan anak, memperhatikan cucu, memperhatikan keturunan tentu lebih. Itu biasa, walaupun mungkin ada pendapat lain yang mengatakan justru ahlu baitin Nabi itu ya orang yang beriman. Kenapa? Karena Nabi itu memperhatikan umatnya secara sama gitu. Ya ini ikhtilaf ya, seperti ini tidak satu pendapat, mesti berbeda-beda. Ini saya ambil pendapat yang bersumber dari Habib sendiri, dari Habib. Sehingga kalau di sini ada kritik kepada habaib, maka ini otokritik, kritik terbaik, kritik dari internal gitu, bukan dari galangan yang membenci. Kenapa? Karena kalau orang yang membenci itu mengkritik itu berlebay gitu ya. Atau kalangan orang yang membabi buta mencintai tidak pernah mengkritik, itu juga lebay bahasanya. Wali Rasulillahi bihim mazidu inayatin wa qad aktsara ala ummatihi minal wasiyati, dan sungguh Nabi telah banyak-banyak berwasiat. Aktsara itu membanyakkan kepada umatnya, al wasiyata yaitu berwasiat, bihim kepada umatnya itu, wal hassah wa aktsara al hassah, dan berulang-ulang menyuruh ala hubbihim, agar mencintai keturunan Nabi, wa mawaddatihim, sama ya, sama hubbun mawaddah itu sama-sama, agar betul-betul mencintai mereka. Wa bidzalika, dan dengan hal itu atau dengan bil mawaddah wal hubb, artinya benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa mencintai habaib itu perintah Allah. Amarallahu ta'ala, Allah telah memerintahkan, Maha Suci Allah, fi kitabihi, di dalam Al-Quran, kul la as'alukum alaihi ajra, katakan Muhammad, aku tidak minta balasan dari kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai atau mencintai al-qurba. Nah, al-qurba di sini
memang pendapat ulama yang mayoritas itu adalah qorobatun Nabi atau keluarga Nabi. Tetapi misalnya ada orang yang membantah Al-Qurba itu bukan Habib, dia tidak bisa disalahkan juga. Kenapa? Karena ada satu ulama yang mengatakan Al-Qurba ay al-qorobatu ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misalnya Nabi Muhammad mengatakan saya tidak minta balasan, cukup kalian taqarrub kepada Allah. Itu juga merupakan kandungan ayat ini fi qauli ahadil mufassirin, menurut pendapat salah satu mufassir. Jadi ya biasa, ayat itu kan memang selalu berbeda-beda penafsirannya. Jadi kalau misalnya ada orang membantah, itu bukan perintah mencintai Habib, itu perintah untuk mencintai ibadah kepada Allah. Ya tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena memang ikhtilaf. Innama yungkarul mujma' alaihi wala yungkarul mukhtalafu fihi. Yang boleh diingkari itu kalau menyelisihi ijma'. Tapi kalau sesuatu yang memang sudah ulama berbeda pendapat, tidak boleh kita mengingkari. Misal ulama ini mengatakan anjing najis, ya sudah. Ada yang mengatakan ulama ini anjing tidak najis, ya silahkan. Selama itu ikhtilaf muktabar, artinya perbedaan yang punya basis yang diakui. Ya kita ikut yang mayoritas saja, bahwasanya ini adalah karena kita ikut kitab ini, di mana Al-Haddad ini memposisikan ayat itu sebagai dalil keharusan mencintai Nabi, mencintai habaib, mencintai keluarga Nabi, maka berarti Al-Qurba ini adalah ay qorobatun Nabi, keluarga Nabi. Kemudian ada yang paling penting di sini, fa'alaka fatil muslimin, maka kepada seluruh umat Islam, ayat takidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa ayyuadzimuhum min ghairi ghuluwin wala israfin. Maka segenap umat Islam harus mencintai, harus mengkokohkan rasa cinta, harus menghormati kepada mereka. Tetapi, nah inilah, ada takyidnya, ya ada batasnya. Tidak boleh hulu. Hulu itu berlebihan. Wala israf, bahkan ditaukid, dan tidak boleh berlebihan. Hulu itu, misalnya Nabi lalu dianggap Tuhan, nah itu namanya berlebihan. Misalnya Habib lalu dianggap sama dengan Nabi, itu berlebihan namanya. Jadi Habib ya posisinya Habib, dihormati ya, dicintai ya, tapi tidak sama dengan Nabi bagaimanapun. Nabi oke, kita hormati, kita sayangi, kita cintai, tapi tidak sama dengan Tuhan. Nah itu namanya ada batasan-batasan tertentu. Kalau melampaui itu maka hulu. Misalnya ada satu agama yang nabinya dianggap Tuhan, nah itu namanya hulu, berlebihan gitu ya. Dan salah satu dari sikap berlebihan itu adalah ketika salah kita tidak salahkan, tetap kita anggap itu benar. Nah itu berlebihan, sudah tidak proporsional. Nah kemudian cukup sampai di situ ya. Kemudian apabila ada Habib yang melakukan kesalahan, nah ini yang paling penting ya. Ketika ada kasus misalnya seorang Habib melakukan kesalahan. Kesalahan menurut kita apa? Enggak, menurut syariat, bukan menurut kita. Karena benar dan salah itu mizanuhu asy-syariah. Timbangannya itu syariat, bukan menurut kita. Wa amma man kana min ahli baitin min ahli hadzal baiti. Adapun barang siapa dari ahli baitin Nabi itu, laisa ala mithli taraiki aslafihim at-tahirina. Tidak sama atau tidak sama dengan taraik itu lelaku atau jalan titian para pendahulu mereka yang soleh gitu. Artinya gampangnya begini. Misalnya ada seorang Habib yang tidak meneladani leluhur mereka. Kalau kita pahami leluhur mereka yang suci, berarti kan teladan baik. Berarti Habib ini tidak meneladani teladan yang baik. Berarti natijanya Habib ini sedang tidak baik perilakunya, kan begitu ya. Artinya kalau ada Habib yang tidak meneladani perilaku leluhurnya yang baik, berarti Habib itu sedang melakukan sesuatu yang tidak baik, bertentangan dengan leluhurnya. Wa qad dakhala alaihim syai'un, dan telah masuk kepadanya atau terjadi pada dirinya minat takhliti, dari pertampuran gitu ya, bercampur hal-hal yang buruk. Liwala batil jahli, karena mungkin dikuasai kebodohannya, atau mungkin tidak alim, atau mungkin kurang menguasai. Fayambawi aidon, maka selain harus mencintai, selain harus menghormati, fayambawi aidon, maka selayaknya pula ayu adzimu, untuk tetap menghormati, wayahtarimu, dan menghormati ya, sama ya, mengagungkan, menghormati. Ini yang paling penting, liqorobatihim min rasulillahi, karena mereka bagaimanapun, sesalah apapun, inilah poinnya ya, mereka adalah kerabat Nabi. Jadi selalu saya tegaskan, kenapa Habib itu berbeda, orang lain salah, Habib salah, berbeda. Bukan soal tidak dosa, bukan soal tidak terancam dosa, tetapi orang lain tidak punya kekerabatan dengan Nabi, sementara Habib punya kekerabatan dengan Nabi. Maka ada adigium di Yaman itu, kalau orang mencintai Habib sekelas Habib Umar, ya jangankan orang, setan pun cinta sama Habib Umar. Kenapa? Karena perilakunya memang indah. Jadi kecintaannya bukan karena Habib Umar Habib, tapi perilakunya. Dan itu kurang tepat. Kalau memang mencintai Habib, maka siapapun, asalkan dia Habib, ya dicintai dan dihormati. Itulah ya bedanya Habib dengan bukan Habib. Kenapa? Karena alasan dicintai dan dihormati satu saja. Liqorobatihim an Nabi. Karena mereka itu kerabat Nabi, ada darah Nabi di dalam itu. Itu yang harus kita pegang. Menghormati dan mengagungkan. Jadi beda ketika kita melihat orang dengan melihat Habib. Kenapa? Karena orang sama-sama bisa salah tapi tidak ada kekerabatan. Sementara Habib sama-sama salah tapi ada kekerabatan. Cuma bedanya, apakah kalau orang lain berdosa kalau Habib tidak? Ya tidak. Habib dosa, orang juga dosa. Dan itu, jadi perbedaannya hanya di situ saja. Tetap harus kita cintai, tetap harus kita hormati, walaupun mereka sedang salah. Kenapa? Karena satu, mereka punya kekerabatan gitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi,
Yang yambawi atau yang selayaknya itu wala yada'u. Artinya fayambawi an la yada'a. Ay wala yada'a ya. Atau ke ayu azimu ya. Dan tidak boleh meninggalkan al muta'ahhilu, orang yang punya keahlian lin nasihati, untuk memberikan nasihat. Apa yang tidak boleh dia tinggalkan? Nasohahum atau nashohum, menasihatinya. Jadi kalau ada orang yang bisa menasihati, tidak boleh dia meninggalkan untuk menasihati orang itu karena dia habib. Nah ini yang paling penting ya. Wahathahum, dan juga memerintahkan para habib itu alal akhdi, untuk berpegang atau untuk kembali atau untuk mengambil bimaka na alaihi salafuhum, atas apa-apa yang leluhur mereka ada di atasnya, as-soleh, yaitu leluhur yang soleh. Jadi bukan hanya ketika ada habib yang melakukan kesalahan, bukan hanya kita harus menghormati, bukan hanya kita harus memuliakan karena mereka kerabat Nabi saja, tidak cukup di situ. Tetapi kembali kepada asas kesamaan sebagai manusia. Kalau salah, apabila ada yang bisa menasihati, maka harus dinasihati. Sebagaimana kalau orang ini melihat orang lain salah. Jadi di situ, kesamaannya di situ. Jadi kalau kita petakan, sama-sama bisa berdosa, ya poin, sama-sama bisa melakukan kesalahan, sama-sama harus dinasihati, harus diingatkan kalau salah. Cuman bedanya, karena ini Nabi itu adalah punya syaraf, punya kemuliaan, maka tetap harus kita hormati. Pertanyaannya kan salah, tetap kita hormati. Kenapa? Karena alasannya satu. Liqorobatihi minan Nabi. Karena mereka adalah kerabat Nabi. Jadi punya spesifikasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Minal ilmi ya, dari belajar ilmu gitu ya. Wal amali soleh, dan juga melakukan hal yang baik. Al ilmu itu mungkin menguasai ilmu ya. Wa yukhbirahum, dan mengingatkan kepada mereka. Ayyukhbirahum, dan si muta'ahil ini atau orang yang punya keahlian ini mengingatkan para habib itu annahum, bahwasanya mereka aula, lebih tepat, lebih utama bidzalika, untuk meneladani leluhur itu. Wa ahakku, dan juga lebih berhak bihi, untuk meneladaninya min sairin nasi, daripada manusia yang lain. Jadi sangat wajar kalau ada orang yang memang ahli menasihati bib, jenengan itu keturunan Rasulullah SAW. Jenengan lebih pantas untuk beretika yang baik, jenengan lebih layak untuk meneladani leluhur jenengan, lebih pantas daripada yang lain gitu. Tetapi kadang-kadang ucapan seperti ini dianggap menyakitkan, dianggap merendahkan. Itu tergantung niat dalam hatinya. Tergantung hatinya penuh dengan kebencian atau rasa cinta. Itu kan hati. Cinta itu kan di hati. Menghormati itu ngomong baik-baik. Mungkin jangan ngomong di depan orang. Kenapa? Karena menjaga marwahnya. Ngomong secara empat mata. Habib, menurut saya jenengan salah. Toh lebih baik kalau misalnya jenengan tidak seperti ini. Jenengan mesti ingat bahwa jenengan ini adalah keturunan Rasulullah. Jenengan lebih pantas, lebih layak untuk meneladani bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana sikap Sayyidina Ali, bagaimana sikap Hasan Hussein, terus bagaimana sikap Al-Haddad dan sebagainya. Jadi seperti itu. Wa anna, dan satu lagi, wa anna mujarrad an nasabi, dan bahwasanya kalau hanya nasab saja, la yanfa'u, tidak akan memberikan manfaat. Wala yarfa'u, dan tidak bisa mengangkat dan tidak bisa mengangkat derajatnya atau tidak bisa meninggikan derajatnya ma'ido ati takwa, kalau tidak dibarengi ketakwaan atau kalau mengecampingkan ketakwaan. Jadi ini Al-Haddad ini mengajari bagaimana cara menasihati atau bagaimana cara menyikapi ketika ada habib melakukan kesalahan. Yang pertama, dinasihati. Tidak boleh tidak dinasihati hanya karena dia habib. Dinasihati apa? Bahwasanya Anda lebih layak, lebih pantas untuk meneladani hal yang baik, bukan melakukan hal yang buruk. Bahwasanya kalau hanya nasab saja tidak ada manfaatnya. Kalau hanya keturunan Nabi saja bisa jadi tidak ada manfaatnya kalau dibarengi dengan sikap tidak bertakwa. Lah iya, kan kembali ke asal tadi bahwasanya ya siapapun kalau tidak bertakwa ya tetap ada kena dosa gitu, dan tetap terancam oleh dosa, kan begitu. Kenapa? Karena kalau anggapan yang mengatakan karena dia habib maka dosa tidak menjadi ancaman, maka salah pun tidak menjadi masalah, itu kan qaulun syani'un katanya, perkataan yang sangat buruk. Jadi kira-kira sampai di situ ya. Semoga kalian memahami konten saya ini sebagai informasi ilmu, bukan bicara siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.